Iya, Kak, boleh. Oke, Laura, jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Oke, terima kasih sebelumnya Pak buat kesempatannya untuk saya bisa banyak bertanya gitu kan, boleh dikasih kesempatan. Nah, saya Oke. juga mau bertanya, kan saya sudah memiliki sudah banyak beberapa menjatuhkan lamaran baik ke perusahaan ataupun ke sekolah di mana juga background saya juga pendidikan kimia seperti itu. Oke. Nah, jadi saya eh, mau banyak bertanya ke Bapak mengenai kalau untuk melamar pekerjaan misalnya kayak ke sekolah ataupun ke perusahaan seperti itu, CV-nya yang seperti apa ya Pak yang dibuat, terus untuk bentuk surat lamarannya gimana? Kenapa kayaknya susah banget gitu ya untuk dapat panggilan interview kerjanya? Itu satu. Terus untuk melihat perusahaan yang itu benar atau tidaknya itu yang gimana ya Pak? Kadang ada juga perusahaan loker-loker yang saya lihat baik itu dari Telegram atau Instagram dan yang lainnya, informasinya seakan-akan kayak menjanjikan kayak gitu, tapi pas udah dapat interviewnya mereka kadang membalasnya bukan dari via email tapi kadang mau membalasnya dari via WhatsApp. Nah, jadi kadang ada keraguan itu apakah ini benar atau bukan seperti itu, Pak. Oh, oke, luar biasa. Udah itu aja. Kita Itu diskusi itu dulu. dulu ya. Oke. Iya. Oke. Enggak, aku bilang itu aja karena itu panjang ya itu jawabannya ya. Aku jelasin dulu ya. Oke, oke. Orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, tadi kamu sebut berarti backgroundmu itu adalah sebagai tenaga pendidik, pengajar gitu ya. Orang yang Iya. sudah punya pengalaman kerja, di CV-nya harus memamerkan pengalaman kerjanya. Oke? Memamerkan pengalaman kerja ini mulai dari apa? Mulai dari tanggung jawab yang pernah diemban, yang pernah dipercayakan. Nomor dua, terkait dengan prestasinya selama bekerja di sana. Oke? Dan yang ketiga, Oke. skill apa yang akhirnya diperoleh setelah aku pernah di sana. Jadi orang nulis pengalaman kerja tuh harus bisa menonjolkan itu, menonjolkan itu. Dengan bekerja di sini tuh saya pernah punya tanggung jawab sebesar ini loh. Dengan menghandle tanggung jawab sebesar ini, aku bisa punya achievement ini loh, pencapaian ini loh. Nah, setelah aku nggak kerja di sana, akhirnya sekarang aku bisa ini loh, gitu. Itu harus ngomong semacam itu, paham ya? Gitu. Apakah tadi kan kamu bilang punya pengalaman kerja beberapa, katakanlah cukup banyak gitu ya. Apakah setiap pengalaman kerja boleh Hmm. dimasukkan ke CV? Boleh. Tapi apakah setiap pengalaman kerja harus dimasukkan ke CV? Tidak. Oke? Pengalaman kerja, semua pengalaman kerja boleh dimasukkan ke CV, tapi tidak semua pengalaman kerja harus dimasukkan. Kamu harus pikirkan dulu, kalau pengalaman kerjamu banyak, ya katakan ada 10, itu nggak harus 10-10-nya masuk. Oke? Kamu silahkan pertimbangkan. Kenapa? Pengalaman kerja yang ingin kita tonjolkan itu yang semacam apa sih? Jelas, yang jujur. Memang jujur benar-benar kita lakukan gitu kan ya. Jujur, kedua lengkap. Ketiga menarik, keempat update. Ini sebenarnya aturan nulis CV secara umum sih. CV secara umum tuh harus ditulis dengan jujur. Jujur aja nggak cukup, harus lengkap. Lengkap aja nggak cukup, harus menarik. Menarik aja nggak cukup, harus update. Gitu. Begitupun unsur-unsurnya pengalaman kerja. Coba bayangkan, pengalaman kerja silahkan dimasukkan yang apa? Yang aku di situ mengemban tanggung jawab yang besar. Yang di situ aku ada prestasinya. Yang terkini, gitu-gitu. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan terhadap setiap pengalaman kerja yang ingin kamu masukkan ke CV. Nah, sekarang pertanyaanku adalah, apakah pengalaman kerja yang kamu masukkan itu sudah difilter dengan cara semacam itu? Nah, nanti kita bahas di sesi detail ya, gitu. Orang yang punya pengalaman kerja itu biasanya, ini sebelum aku ngelihat CV-mu ya, karena aku biasanya ngelihat CV kalau aku udah di sesi detail. Biasanya orang yang sudah punya pengalaman kerja lupa mempromosikan pengalaman kerjanya. Hanya menuliskan pernah, 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 pernah. Maksudnya menuliskan pernah tuh gimana gitu. Nah, menuliskan pernah itu misalkan dia cuma menuliskan
nama instansi atau nama perusahaannya, periodenya kapan sampai kapan, terus Iya, jabatannya sebagai apa. Cukup itu. iya, iya, Ya iya. lupa menuliskan apa tugas dan tanggung jawab di sana ngapain. Kalau kamu tenaga pengajar harus dikasih tanggung jawab. Misalkan ya tadi kamu pendidikan kimia ya kayak gitu. Kamu harus nulis di sana menjadi wali kelas siswa sekolah menengah atas kelas 12 misalkan gitu. Atau mengajar mata pelajaran kimia untuk kelas 10, 11 dan 12 gitu. Memberikan pengajaran kepada 400 siswa dengan total mengajar katakanlah 50 jam per minggu gitu. Membimbing siswa-siswa berprestasi untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional dan internasional gitu. Jabarkan kayak gitu. Oke? Ikut menyusun evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap bulan gitu. Ikut menyusun ini, ikut menyusun kurikulum, ikut menyusun apa gitu. Aku nggak tahu sih itu istilah-istilah begitu ya soal pendidikan. Tapi itu jabarkan itu. Banyak orang punya pengalaman kerja, saking banyaknya semua dimasukkan, halamannya udah nggak cukup, CV padahal boleh 1 sampai 3 halaman. Satu nggak cukup, boleh 2 halaman. Dua nggak cukup, boleh 3 halaman. Tapi kebanyakan ngejar halamannya atau belum paham, sehingga menuliskannya hanya pernah. Saya pernah kerja di sini sebagai ini pada periode ini. Udah, nggak munculin job desk. Jelas salah, gitu. Atau bahkan apa? Beliaunya, mungkin kamu atau yang lain, tidak hanya job desk. Kalau kalau biar sempurna tidak hanya nama perusahaan, periodenya, jabatannya apa, job desk-nya apa, tidak cuma 4 ini. Biar sempurna ada apa achievement atau pencapaian gitu. Mampu mengantar 5 siswa untuk memenangkan Olimpiade Kimia tingkat nasional di sini gitu. Mampu meluluskan siswa dengan nilai rata-rata tertinggi di provinsi ini pada periode ini. Tulis aja kayak gitu nggak apa-apa. Atau apa kayak gitu yang menjadi prestasi kamu di situ. Mampu mengajar dengan total sekian ribu jam selama tahun 2022 misal gitu. Coba dibayangkan prestasi-prestasi apa sebagai seorang guru itu apa. Terus mungkin ada prestasi-prestasi yang akhirnya ada penghargaan dari dinas pendidikan atau dari kalau itu swasta dari yayasan apa gitu. Menjadi guru teladan tahun sekian, menjadi guru percontohan ini tahun sekian, menjadi gitu-gitu. Silahkan nggak apa-apa kalau ada ya. Tapi kalau nggak ada ya sudah minimal 4 tadi. Nah banyak orang salah tuh cuma nulis 3 ini, nggak nulis job desk gitu. Sorry, bukan job desk, tanggung jawab. Yang kita butuhkan tuh tanggung jawabmu sebagai itu tuh apa gitu. Kebanyakan nulisnya hanya pernah gitu. Kenapa ketawa? Kamu kayak gitu ya nulisnya? Ya nggak apa-apa, nanti kita bahas. Iya. Kita cek. Nggak apa-apa, karena ini sebenarnya kewajaran sih. Banyak, nggak cuma kamu ya. Dulu aku juga pernah mengalami itu. Kita sharing aja. Dan banyak rekan-rekan yang sudah experience menuliskannya semacam itu. Yang nomor 1 tuh itu. Jadi menuliskannya hanya sekedar pernah. Yang nomor 2, yang dituliskan itu adalah job desk, bukan tanggung jawab. Contoh, ya, aku kerja jadi guru. Yang ditulis mengajar siswa mata pelajaran ini. Iya, itu misalkan kamu kimia. Job desk-nya mengajar mata pelajaran kimia ke siswa. Itu definisi umum gitu. Ya namanya guru kimia yang ngajar kimia, nggak ada guru kimia ngajar bahasa Prancis gitu, nggak ada guru kimia ngajar, paham nggak? Yang diminta itu adalah tanggung jawab gitu, gitu. Misalkan aku kerja jadi sales kacamata, job desk-nya menjual kacamata ke calon pembeli. Ya bukan itu, yang dicari itu adalah tanggung jawab. Kalau di negara manapun namanya sales kacamata ya menawarkan kacamata ke calon pembeli gitu, menjual kacamata ke calon pembeli gitu. Yang ditulis adalah tanggung jawab, bukan job desk saja, paham ya? Gitu. Bahkan ada job desk pun itu harus dibungkus dengan tanggung jawab yang ada, biar kita tahu. Nih loh, kamu pernah diberikan tanggung jawab sebesar ini, seluas ini, sebanyak ini, gitu-gitu. Paham ya? Gitu. Walaupun nanti akhirnya tetap ada job desk, tapi di situ kegambar tanggung jawab. Gimana caranya? Munculkan angka. Sekian orang, sekian barang, sekian buah, sekian cabang.
sekian jam, sekian rupiah gitu. Kalau memang ada suatu deskripsi yang bisa memunculkan angka, silahkan gitu. Itu cara menggambarkan tanggung jawab gitu, ya kan? Kita sama-sama dokter nih, tapi mungkin aku rata-rata menangani pasien itu 20 orang per hari. Ternyata kamu 50 orang per hari gitu. Kita sama-sama jadi capster tukang cukur nih. Aku nyukur kepala lagi. Nyukur rambut ya kan 20 orang per hari. Kamu ternyata 60 orang per hari. Kan beda gitu. Ya kan walaupun sama-sama tukang cukur nih gitu. Nah, itu loh maksudnya. Yang kita cari itu bukan deskripsi. Kalau deskripsi saja akhirnya memotong rambut pelanggan sesuai dengan keinginannya. Ya itu definisi umum gitu. Yang kita butuhkan itu tanggung jawab gitu. Gitu kan? Itu. Jadi dibayangkan dengan sudut pandang tanggung jawab. Ingat ya, menuliskan tanggung jawab bukan job desk. Di dalam penulisan tanggung jawab ini ada job desk boleh. Tapi kalau semuanya cuma job desk, ya nggak apalagi job desk umum, maksudku ya, di sini konteksnya ada job desk umum, ya apa bedanya kamu sama yang lain? Suka nggak suka, mau nggak mau kan kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, kalau semua kandidat nuliskan job desk aja, kan nggak kelihatan yang unggulnya di mana. Makanya itu silahkan tonjolkan dari sisi mungkin banyak orang yang pernah jadi guru kimia, tapi nggak semua orang kan pernah ngelakuin ini, pernah ngehandle sebanyak ini. Nah itu loh, coba sudut pandangmu nanti diarahkan ke sana, gitu ya. Itu adalah poin nomor 2. Yang nomor 1 adalah tadi ya, jangan sampai lupa kebanyakan orang hanya nulis pernah saja. Yang nomor 2 adalah kebanyakan lebih nulis job desk saja, job desk umum, bukan tanggung jawab, gitu ya. Terus apalagi yang nomor 3, biasanya yang punya pengalaman kerja itu lengah di career gap, gitu. Maksudnya career gap tuh gini, di CV-mu itu kan ada itu penanda waktunya, misalkan kapan sampai kapan, kerja di sini kapan sampai kapan, kerja di sini kapan sampai kapan, atau pendidikan kapan sampai kapan gitu. Coba nanti CV-mu dilihat, penanda waktu di CV-mu yang terkini itu kapan. Jadi dilihat ya. Jadi bulan dan tahun yang paling kini yang ada di CV itu kapan. Katakanlah yang terkini itu adalah Desember 2021. Oke? Katakanlah Desember 21 ada di sini nih. Sekarang ini November 2022. Artinya CV-mu belum bisa langsung menjelaskan dari Desember 2021 sampai sekarang ngapain aja. Gitu. Jadi gap antara waktu sekarang dan waktu terkini di CV itu terlalu panjang. Dan kamu nggak menunjukkan adanya aktivitas selama periode itu. Nanti kamu akan dinilai, berarti ini orang nggak ngelakuin apa-apa, berarti nggak ada inisiatif, berarti nggak produktif, berarti dia nggak terlatih skillnya, nggak terasah, jangan-jangan lupa, jangan-jangan jadi kagok gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya nggak ada? Ya harus diisi. Idealnya ya ada, ini gini dulu, idealnya ada dulu. Ada ini nggak harus pengalaman kerja gitu. Kalau gapnya terlalu panjang, terlalu gede, kosong, wajar dong. Misalkan kosong nih, terus habis itu kita lihat, loh ini ada orang pengalamannya banyak, tapi terakhir itu katakanlah Januari 2021, misalkan Januari 2021. Sekarang November 2022, katakanlah. Lah ini 2 tahun ini ngapain? Kalau kamu ngelakuin sesuatu ya tulis. Bisa pengalaman kerja, organisasi, training, bootcamp, apapun itu yang menunjukkan produktif. Kalau enggak, kita sebagai recruiter, kita sebagai aku bukan HR ya, aku user ya, gitu. Aku akan menganggap ini kemampuannya bagus. Tapi kok pengalaman yang terakhir ditulis tuh 2 tahun yang lalu katakanlah gitu ya, atau setahun yang lalu. Nah, setahun ke belakang ini dia ngapain? Nah, wajar dong kalau aku gini. Wajar dong kalau kita sebagai orang yang tidak kenal kamu akan menganggap bahwa ya udah berarti nggak ngapa-ngapain, buktinya ini kosong, bener gak? Gitu. Ya, benar. Di awal kan kita nggak kenal, dan di awal kan nggak kita langsung interview, berarti kan kita akan nilai kandidat berdasarkan apa yang tertulis, ya nggak? Nah, kalau gapnya panjang, kosong, terus kita lihat gitu, kan nggak mungkin kayak,
oh oke, ini 1 tahun nggak ngapa-ngapain, tapi kalau dilihat dari muka orangnya tuh mukanya kayak muka orang rajin deh. Jangan-jangan dia ini deh, jangan-jangan dia lupa masukin, kan nggak bakal gitu. Kamu akan dinilai berdasarkan yang kamu tulis. Misal kamu anak punya pengalaman SMA terus kuliah, pengalaman kuliahmu kamu hapus. Kita kan nggak langsung mikir kayak ini muka anak kayak anak yang rajin deh, kayak dia cakep deh, dia gini deh, kayak dia pendidikannya harusnya nggak SMA deh, dia pasti anak kuliahan, kan nggak gitu. Kamu nulisnya cuma pengalaman SMA, ya kita nilai kamu anak SMA apa enggak, kayak gitu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita di awal akan dinilai dari apa yang tertulis. Nah, banyak dari teman-teman yang punya pengalaman kerja, lengahnya di sini. Jadi lupa masukin kegiatan yang mungkin dia lakukan, tapi nggak ditulis gitu. Ya mana kita tahu, paham nggak? Kita mana Iya, tahu paham. kayak gitu. Akhirnya gapnya panjang. Nah, gap panjang ini kita akan dinilai sebagai kita orang nggak punya inisiatif. Inisiatif tuh keinginan pribadi untuk melakukan sesuatu yang produktif gitu. Dia ngapain sih ini kok gapnya kosong? Karena kita khawatir kalau nggak ada inisiatif, ilmu hebatnya tadi nggak kepake, wajar dong kalau kita khawatir ini anak bakal lupa, ini anak bakal kaget, oh ini gimana ya penyesuaian lagi, mungkin ada ilmunya yang hilang, kehebatan dia udah hilang, gapnya panjang. Enggak kok kak, aku ada, ya kalau ada tulis gitu. Kalau nggak ada, misalkan karena suatu hal, misalkan nih, kebanyakan kalau wanita tuh misalkan melahirkan, ada yang melahirkan gitu kan, akhirnya kan cuti tuh, nggak ada kegiatan gitu kan. Nah, kegiatan beliau apa? Oh, aku ada sih kak usaha di rumah. Ya nggak apa-apa, nggak harus kerja kantoran kok. Di rumah ada kegiatan produktif juga, usaha dia sendiri, jualan di marketplace, boleh dimasukkan ke pengalaman kerja. Atau mungkin aku aktif di organisasi dan kegiatan sosial apa gitu, karena suatu hal. Ya udah silahkan masukin. Oh kak, aku sekolah lagi kak, tapi bukan di sekolah formal sih kak, aku ikut bootcamp gini gitu sambil nunggu panggilan. Ya udah silahkan masukin gitu, ya kan? Nah, ini nggak usah dijelaskan di sini, punya kamu ada gap atau enggak, nanti di sesi detail aja. Ini adalah penciri, gitu. Kenapa kok nggak dipanggil? Aku nggak bilang ini syarat syarat mutlak, enggak. Karena kemungkinan nggak dipanggil tuh ada banyak kemungkinannya. Ini aku menyampaikan 3 hal yang biasanya teman-teman yang aku review itu lengah di situ, khususnya orang yang punya banyak pengalaman kerja. Oke? Jadi kan kamu udah nyampein itu, makanya aku munculin dulu nih kecurigaan-kecurigaan ini. Yang mungkin salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau mungkin lebih dari itu, memang iya gitu. Gitu. Jadi mau nggak mau kayak gitu. Ya, itulah apa ya namanya secara general gitu. Nah, ini dijawab sederhana saja ya. Dari 3 poin ini, ada yang bener nggak? Benar-benar. Ya, udah. Cukup situ aja. Karena nanti detailnya kamu kayak gimana, nanti di sesi detail aja. Aku jelasinnya. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau ini udah dibenarkan, kemungkinan yang lain nggak usah aku jelaskan sekarang ya. Nanti di sesi detail aja. Karena 3 ini adalah hal-hal major, hal-hal utama bagi orang yang sudah punya pengalaman kerja banyak gitu. Kalau misalkan kamu sudah, misalkan tadi celahannya kamu menuliskan hanya pernah, coba dong jabarin. Kalau halamannya nggak cukup karena 1 halaman, ya bikin 2 halaman nggak masalah. Karena itu adalah yang kamu jual, gitu, ya kan? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kamu sebelumnya cuma berfokus nulis job desk secara umum. Padahal kita harus menyadari kita bukan kandidat satu-satunya. Coba deh perbaiki di beberapa poin job desk-nya, jangan hanya job desk, tapi tanggung jawab yang besar. Seolah-olah tadi kamu bilang, mungkin orang dengan pengalaman ini udah ada ribuan, tapi nggak semua orang kan pernah ngehandle sebesar ini, pernah menghadapi situasi ini, pernah menghasilkan prestasi semacam ini gitu. Dan yang ketiga adalah, oke lah, mungkin sejauh ini aku ada gap ya di CV-ku ini, jadi aku lupa gitu. Di CV-ku ini ada penanda waktu, tapi kurang terkini kalau dibandingin detik ini. Kalau hari ini nih, kita lagi Zoom, kamu ngirim lamaran, berarti kan rekruter akan megang itu dan akan ngelihat sekarang bulan ini, tahun ini. Tapi di sini kok bulan ini, tahun ini, kok kosong. Dia ngapain ya? Nah, itu harus bisa dijawab. Tidak harus pengalaman kerja kantoran kok. Jadi pengalaman kerja nggak harus yang kerja tetap, kerja kontrak. Kamu freelance, part-time, entrepreneurship, gitu ya. Magang dibayar, nggak dibayar, gitu. Asisten dosen ini itu ada project tertentu, nggak apa-apa. Daily worker mungkin, apa, event-event apa, boleh gitu. Terus ada kegiatan yang sifatnya pembelajaran tadi ya, kayak ikut seminar, webinar, training ini itu, pelatihan ini itu, bootcamp bahasa, bootcamp software, bootcamp ini itu, boleh. Yang penting menunjukkan bahwa kamu tuh orangnya
haus untuk mengembangkan diri terus, dan ilmu-ilmumu yang sebelumnya itu tetap kamu pakai gitu, sambil menunggu aku dapat kerjaan, aku gunakan ini bukan untuk kerja tapi aku kembangkan dengan cara demikian. Jadi akhirnya tidak ada, kita bisa mengantisipasi, meminimalisasi kemungkinan kita dianggap kurang produktif, kurang terlatih hanya karena ada gap tadi, paham ya? Ya itu secara umum dulu, itu dulu ya. Ya, itu yang ini jawaban dari pertanyaan pertama loh. Pertanyaanmu ada dua tadi. Kenapa aku tadi senyum? Ada lagi nggak? Karena panjang. Ini tuh panjang gitu. Dan aku nggak mungkin menjelaskan seperti layaknya aku menjelaskan seorang fresh graduate gitu. Begitu ada teman-teman yang punya pengalaman banyak, aku akan perlakukan itu sebagai orang yang banyak pengalaman gitu. Ini baru jawaban dari pertanyaan pertama. Oke? Biar kamu komplit. Kalau lupa tinggal tonton ulang. Kan ini sesi yang aku record ya. Kayak gitu. Nah, sekarang yang nomor 2. Validasi lowongan pekerjaan itu wajib dilakukan. Karena di era digital, di informasi digital begitu, di banyak tempat, itu berpotensi adanya lowongan kerja palsu. Oke? Aku bilang berpotensi. Oke? Nggak usah susah-susah gitu. Dari website dipalsukan mungkin ada, dari job portal mungkin ada akun orang palsu nge-share info palsu, LinkedIn pun info palsu ada, apalagi job-job yang platform-platform yang sifatnya hasil install atau repost, misalkan kayak grup WA, grup Telegram, grup Instagram, yang ibarat itu adalah sosial media, itu bukan tempat-tempat orang akan berbagi loker pada umumnya gitu. Kalau dari grup WA aku sih, aku punya tim buat ngefilter. Sebelum aku share, kita filter dulu semua loker. Mana yang udah kedaluarsa kita hapus. Mana yang kelihatan palsu atau perusahaan bereputasi jelek kita keluarkan. Baru kita post. Jadi kalau dari grupku aman lah grup WA. Cuman kalau yang tadi kamu bilang punya Telegram, kamu harus bisa memastikan beliaunya sudah ngefilter belum. Terus kamu bilang Instagram. Ini Instagram apa? Ini Instagram perusahaan. Kalau official, kalau Instagram officialnya perusahaan nggak masalah karena itu memang officialnya dia. Tapi kalau itu hasil reshare atau repost, kamu harus filter lagi, cek ulang lagi. Misalkan infoloker suatu kota, infoloker suatu provinsi, filter lagi, barangkali itu kecampur. Kenapa kok aku bilang gitu? Aku udah berapa tahun ngurusin loker. Aku nanya, dapat loker dari mana? Dari mana? Iya Kak, dari sini, sini, sini. Ya itu. Kalau kita nyari loker bukan dari sumbernya langsung, kita harus validasi ulang. Nah, perlakuannya gimana untuk memvalidasi gitu ya, ini loker asli atau enggak? Satu, begitu kamu nemu loker, pastikan kamu dapat info basicnya dulu. Misalkan nama perusahaannya, gitu. Misalkan websitenya apa, gitu. Kan aneh, ada loker, ya kan? Nggak ada nama perusahaannya. Yang share, kita chat. Ini perusahaan apa ya? Nggak dijawab, gitu. Kan aneh. Padahal info nama perusahaan itu, ini contoh ya. Nah, perusahaan itu kan sesuatu yang wajar. Kecuali ini memang bukan perusahaan, oke, disampaikan gitu ya. Misalnya UMKM atau usaha pribadi, oke lah gitu. Tapi at least kan ada nama, oh ya Kak, ini adalah, ini kok, ini usaha sendiri Kak. Ini aku lagi entrepreneur nih Kak, aku lagi bikin tim dan lain-lain. Itu nggak masalah. Tapi kan tetap kejawab. Nah, sekarang kalau udah ditanya nggak dijawab, kan aneh gitu. Perusahaan ini, kami perusahaan yang bergerak di bidang ini, gini, gini, gini. Iya, apa, nama perusahaannya apa? Kok nggak mau jawab? Wajar dong kita boleh curiga ke sana ya gitu. Ingat ya, ini bukan negative thinking tapi kita lebih ke preventif aja. Filtering dari sisi kitanya. Terus kalau nggak kayak gini, kamu coba cek nama perusahaan itu, cari websitenya, cari sosmednya, cari di Google Maps misalkan. Ada nggak nama perusahaan persis kayak gitu? Kalau mirip-mirip diabaikan. Misalkan ada nama PT apa ya, apel anggur jeruk gitu. Ya udah kamu cari itu nama perusahaan itu, apel anggur jeruk. Kalau ada namanya PT Apel Anggur Pepaya gitu ya, berarti beda gitu. Apel Anggur Group itu beda. PT Apel Group itu beda gitu. Banyak loker-loker palsu yang namanya dimirip-miripkan dengan perusahaan aslinya gitu. Jadi kamu harus filter lagi, bener-bener nggak usah buru-buru. Ya, kalau nggak setelah itu kamu cari ternyata nggak ada, kamu akan curiga. Ini loker ada di sini. Di sini ada, di sini ada. Kok bisa loker nyebar di mana-mana? Akses memperoleh info lokernya tuh gampang, tapi untuk menemukan ini perusahaan apa aja susah. Kan aneh. Harusnya kan menemukan perusahaan itu semudah menemukan info lokernya, ya nggak sih? Kamu kan harusnya mikir kayak gitu ya, ya nggak? Ini buat latihan logika aja, kita sharing.
Ini loker di-share di sini, di sana ada, sana-sana ada. Tapi aku cari websitenya nggak ada. Cari di LinkedIn nggak ada. Cari official Instagramnya nggak ada. Di Maps juga nggak ada. Di Google nama mirip-mirip. Kok bisa ya? Loker nyebar di mana-mana, padahal perusahaan bilangnya. Tapi dapetin info perusahaannya nggak ada. Lah terus siapa yang share? Gitu. Jadi begitu ada info loker tuh dicek info dasarnya. Ceknya di mana ya? Paling di Google. Google tuh mulai dari Google Search biasa untuk cari website, cari Google Maps, ya kan? Terus lewat sosmed, Instagram, LinkedIn, cari tuh official sosmednya ada nggak. Terus cari orang yang kerja di sana di LinkedIn, coba gitu. Jadi search nama PT-nya, terus cari people gitu. Ada nggak orang yang kerja di sana? Berapa banyak orang yang kerja di sana gitu. Cari rekruter perusahaan itu di LinkedIn mungkin kalau ada gitu. Terus cari di Google ulasan-ulasannya. Kalau itu semua udah kamu lakukan masih ragu, tanya. Kamu punya grup loker yang ada aku dan teman-teman lain gitu. Itu isinya banyak rekruter, tanya aja ke grup gitu. Tapi tanyanya ya kamu udah cross check dulu ya, jangan kayak tanya tapi belum ngecek ya. Teman-teman ini asli nggak? Ya mana tahu gitu. Bener nggak? Gitu. Kan kamu harus cari tahu dulu gitu. Cari tahu dulu sampaikan. Teman-teman ini lokernya valid nggak ya? Udah aku cari di sini hasilnya gini, ini. Mohon infonya gitu. Nanti kita akan bantu tuh gitu. Nah, hal semacam ini harusnya dilakukan apa sebelum kamu ngelamar kerja. Banyak dari teman-teman, entah fresh grade, entah experience, urutan carinya salah. Ada loker lamar dulu, begitu dipanggil baru nanya ini asli nggak ya, loh kebalik, ada loker cross check dulu, setelah kamu yakin baru lamar gitu. Ini aku ngomongin keasliannya dulu ya, aku anggap Iya, dokumen iya. lain-lainnya udah sesuai gitu. Urutannya jangan kebalik, cari tahu dulu baru lamar. Jangan ngelamar, begitu ada panggilan, nanya langsung ke nggak dicari dulu langsung dilempar lagi ke grup. Teman-teman, aku ada panggilan ini, bener nggak? Kalau ada kayak gitu pasti di grup. Mungkin kamu udah pernah lihat. Aku langsung balas, udah cek belum di sini? Belum ya cek lah gitu. Kamu nyuruh kita ngecek kamu tanpa kamu ngecek gitu, ya kan? Kan nggak gitu. Ya itu loh, maksudnya kenapa kok aku semacam itu kalau yang di grup ya khususnya gitu. Karena ya buat edukasi teman-teman aja. Barangkali next time nggak ada akses untuk tanya-tanya sama kita, teman-teman mungkin suatu saat akan ditanyai oleh ponakannya, anaknya gitu ya, adiknya gitu. Harus kayak gitu, harus bisa jawab gitu dengan cara yang benar. Itulah transfer butuhnya komunitas tuh untuk itu. Jadi setelah kamu cek sana sini hasilnya begini, masih nggak yakin tanya ke grup misalkan, atau tanya ke orang yang tahu lah di situ. Mungkin kamu ada siapa yang udah tahu kan. Ini lokernya asli nggak ya? Infonya jangan sekedar itu. Udah aku cari di sini hasilnya gini, di sini gini, di sini gini. Terus gimana ya gitu. Gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua kamu loh. Udah setengah jam sendiri ya kayak gitu. Itu. Tapi sementara secara general udah paham ya terkait dengan Paham, tadi paham. mungkin kendala kamu kira-kira di mana, kecurigaan kamu di mana gitu. Sama yang ini, sama yang gimana cari validasi loker. Karena tadi kamu sebut Telegram, kamu sebut Instagram. Telegram dan Instagram itu bukan tempatnya share loker. Pasti itu repost dari tempat lain kecuali Instagram officialnya perusahaan. Nah, kalau itu hasil resell, hasil repost, kamu harus cari diruntut. Ini dia kira-kira dapatnya dari mana kan gitu ya. Gitu. Oke, paling sementara itu sih sementara itu sih hal yang sifatnya general gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak yang sifatnya general? Yang kau masih bingung? Satu kali lagi nih Pak, Hmm. kalau untuk misalnya kita mau melamar nih ya, untuk dokumennya sendiri kayak misalnya mulai dari CV, terus ijazah dan transkrip yang lainnya, alangkah lebih baiknya disatuin jadi satu file atau gimana ya Pak? Ya, kalau untuk melamar pekerjaan, misalkan kamu ngirimnya lewat email gitu, maka semua dokumen jadikan satu PDF, jadi kayak satu PDF terdiri dari banyak halaman. Kecuali di info lokernya sudah ada arahan khusus. Misalkan silahkan masing-masing dokumen disatukan dalam bentuk ini atau diupload ke sini gitu. Ya udah ikuti. Tapi kalau nggak ada arahan, Nggak cuma ada ya. silahkan CV dan dokumen terkait ke sini gitu, maka silahkan jadikan satu PDF saja yang terdiri dari banyak halaman. Silahkan diurutkan gitu. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, atau lamaran CV, ijazah, transkrip, portofolio, lamaran CV, portofolio gitu-gitu nggak apa-apa. Gitu. Iya. Jadi jadikan satu Kalau file untuk PDF. maaf, kalau yang untuk portofolio, cara membuat portofolio gimana ya Pak?
pernah browsing belum? Kalau belum aku nggak jawab. Jadi kamu browse, karena Belum. kalau aku langsung jelaskan di Google udah banyak gitu. Ya, pahamin dulu portofolio itu apa, cara bikinnya gimana, udah jadi kirim ke aku nanti kita review gitu. Karena kalau aku ngasih definisi secara umum nanti kamu nggak ada gambaran gitu, ya kan gitu. Oke ya. Oke, Kalau oke, cara oke, ya, bikinnya, oke, oke. kalau tetap secara general tetap aku jawab. Cuman kalau secara detailnya nanti kamu browsing dulu gitu. Oke, Oke, secara karena generalnya boleh. ya secara general portofolio itu adalah hasil karya kamu Hmm? gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau CV itu menceritakan perjalanan profesionalnya, nah portofolio itu bukti karyanya. Bukti karya ini dalam bentuk hasil atau momennya gitu. Jadi isinya tuh misalkan kamu seorang guru gitu misalkan. Nah, kamu di situ pengen menunjukkan bahwa ini saya jadi guru gitu kan. Di sini saya ngajar gini gitu. Portofolio kamu tuh bisa berisi momen-momen kamu lagi ngajar yang di capture kayak gitu, atau mungkin di situ ada metode pembelajaran khusus yang sedang kamu aplikasikan gitu. Jadi boleh, karena kan ada orang yang portofolionya tuh bentuknya barang tuh, misalkan kayak graphic designer kan ada desain-desain poster, desain-desain ini itu kan udah bentuknya kan udah Oke. barang tuh gitu ya. Tapi kan ada orang yang kegiatannya tuh menghasilkan aktivitas nih, bukan barang nih. Nah, itu momen-momen tersebut silahkan di capture gitu. Misalkan aku sebagai seorang penyanyi, gimana bikin portofolionya? Suara dijadikan gambar atau tulisan, kan susah. Nah, mungkin barangkali di situ aku lagi ada nyanyi konser di mana atau video klip yang aku rilis, aku upload ke YouTube, aku capture, set aku kasih URL YouTube-nya, link YouTube-nya gitu. Paham ya? Ini juga sama gitu. Kalau kamu di situ bilang bahwa punya pengalaman kerja sebagai MC atau apa gitu. Hmm. Gimana kan itu jasa juga tuh gitu. Ya berarti mungkin ada beberapa momen kamu lagi ada foto kamu lagi MC di acara pernikahan, wisuda apa gitu kan. Nah, itu kamu taruh gitu. Jadi portofolio itu hasil karya, bukti karya. Bukti karya ini bisa bisa barang produk jadinya atau momennya, momen gitu. Kalau fresh grad gimana yo? Fresh grad kan belum ada pengalaman kerja. Ya, dia berorganisasi. Nah, momen-momen organisasi itulah dia dia bisa capture, tetap tetap di capture gitu. Portofolio itu nggak harus melulu soal produknya. Kalau memang ada produk hasilnya ada. Misal, oh aku jadi konten kreator atau aku jadi apa ya? Jadi admin sosial media. Oh ini Instagram yang aku kelola nih. Ada capture-nya, postingannya kayak begini, kayak ada capture gambar, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ingat ya, semua pekerjaan itu bisa bisa dibikin portofolionya. Intinya bukti karya. Oke, bukti karya. Isinya bisa karyanya atau momennya saat berkarya. Gitu. Kalau nggak ada bayangan nggak apa-apa karena kamu kan belum browsing gitu. Jadi Iya. ya lebih baik browsing dulu gitu. Betul. Cukup jelas di sini? Cukup jelas.